Hasi o tsukatte ramen o tabemasu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Daijuroka atau Daijurokuka. Nah, di sini. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang perubahan kata kerja ya, pakai kata kerja bentuk T. Yang pertama di sini ya. Di sini ada Romawi 1, Romawi 2. Jadi di sini ada bentuk T, terus di sini ada koma. Ingat, ini koma ya. Koma Jepang itu seperti ini. Kalau di Indonesia itu seperti ini ya. Nah, oke, di sini itu kita kalimat kedua ya, atau saya kasih K2. Ini K1. Nah, jadi kalimat pertama itu pakai bentuk T, terus dikasih koma berikutnya. Contohnya, nah, di sini ada toire ni itte. Nah, di sini ada koma. Ya, ada koma. Toire ni itte ha o migaite nemasu. Jadi pola yang pertama di sini ya, nani T, bentuk T, terus belakangnya ada kalimatnya dan seterusnya, itu boleh ya. Di sini artinya itu suatu ya, pola kegiatan, suatu aksi ya, secara berurutan ya, secara berurutan. Nah, secara berurutan di sini ya, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, seperti itu ya. Jadi pertama di sini toire ni itte dari kata ikimas, berarti apa? Toire ni itte berarti pergi ke toilet ya. Lalu, nah jadi di sini kita artikan lalu atau kemudian. Nah, lalu. Jadi kejadian yang secara berurutan ya, habis A, B, C. Nah, seperti itu. Toire ni itte, pergi ke toilet, lalu hao migaite, ha itu gigi ya, migakimasu dari kata migakimasu, ini ki ya. Nah, jadi artinya menggosok ya, tidur ini ya, nemas. Jadi saya artikan ya, kalau koma berarti artikan dari sini dulu ya, ya sebelum koma. Jadi pergi ke toilet, lalu ya, T-nya itu diartikan sebagai lalu atau kemudian, hao migaite, menggosok gigi, lalu tidur, seperti itu. Berikutnya asa okite, asa itu pagi, okite itu bangun. Nah, bangun tidur ya, bangun tidur. Jadi bangun tidur pagi, lalu ya, kao itu apa? Muka. Arate dari kata araimas ya. Ini kata dari kata araimas, iya, artinya apa? Mencuci. Nah, terus asagohang itu ya, nasi pagi atau bisa dibilang sarapan. Nah, tapi mas. Jadi saya artikan atau kita artikan sama-sama ya, bangun pagi lalu atau kemudian kamu arate mencuci muka, kemudian makan pagi atau sarapan, seperti itu ya. Jadi ini suatu aksi atau kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Setelah ini apa, setelah ini apa gitu ya, atau melakukan ini lalu atau kemudian dan sebagainya. Nah, di sini ada ite ya. Ite di sini itu dari kata ikimas, ikimasu. Nah, di sini itu merupakan pengecualian ya, karena di sini ki harusnya ite, tapi di sini ete ya. Kenapa jadi ete? Karena ini bentuk pengecualian. Nah, ini pengecualian untuk ikimas saja. Ini di grup 1 ya. Ingat, ini pengecualian. Jadinya ite bukan iit ya, aneh sekali. Oke. Lanjut. Di sini yang kedua, Romawi kedua di sini ada sama ya, tk, terus di belakangnya ada kalimat kedua ya. Ini kalimat yang
ke pertama, kalimat kedua. Nah, ini menyambungkan ya, menyambungkan kalimat sama yang di atas juga sama. Cuma di sini artinya itu ya, kita lihat di sini hasio skate ramen o ya ramen o tabemas. Ya. Jadi ini suatu kalimat yang menghubungkan ya, kalimat kedua dengan yang ke satu itu yang dimaksud di sini masih berhubungan ya dengan kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang pertama masih berhubungan ya, berhubungan langsung dengan kalimat kedua ya. Jadi contohnya di sini hasio skate dari atas kaimas ya. Ini menggunakan hasi itu sumbit. Ramen itu ya ramen ya. Ini mie Jepang ya. Mie anggap saja mie ya, makan mie. Jadi ini bisa diartikan dengan kalau dulu sebelumnya itu kita belajar tentang partikel D ya. Ini untuk kata benda ya. Haside tabemas. Nah, ini sama halnya dengan ini ya. Misalkan di sini haside ramen o tabemas. Nah, ini persamaan dari bentuk ini. Jadi D-nya itu mewakili dari kata ini skate ya. Jadi bentuk T ini mewakili D. Berarti ini artinya dengan. Nah, jadi ini artinya makan ramen dengan menggunakan sumpit, atau dengan menggunakan sumpit makan ramen juga boleh. Mana saja juga boleh. Ini artinya apa? Pola kalimat menghubungkan antara pola kalimat pertama dan kalimat dua dengan catatan di sini kalimat yang pertama ini suatu cara ya, suatu cara untuk melakukan kalimat yang kedua. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, jiso mite kanji o oboimasu. Oboimasu ya, kanji itu kanji sendiri ya, huruf kanji. Oboimasu itu menghafal. Sedangkan jiso itu kamus. Nah, mite itu berkata mimas, melihat. Nah, jadi menghafalkan kanji dengan melihat apa? Kamus, seperti itu. Jadi ini merupakan kalimat cara ya. Ini penjabaran dari pola kalimatnya sebelumnya. Yang sebelumnya kita pakainya itu D. Ya, ini bisa diartikan dengan seperti ini. Jiso de kanji o oboimasu. Menghafalkan apa? Kanji dengan menggunakan kamus, seperti itu. Jadi ini cara ya, bisa dibilang cara. Nah, saya tambahkan cara. Nah, ini pola kalimat cara. Oke. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Di sini ada doshi, TK ya, masih tetap pakai bentuk T. Nah, di sini ada kara. Ya, T plus kara. Ya, T kara di sini artinya adalah setelah. Nah, di sini kalau kita pakainya mas ke bertemu dengan kara artinya karena ya. Kalau mas plus kara itu artinya karena. Ya, sedangkan ini ya, ini bentuk T ya. Kalau bentuk T ya bertemu dengan atau ditambah dengan kara itu artinya setelah. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Ya, masta bertemu dengan kara itu karena ya, masu juga sama. Nah, sedangkan kalau bentuk TK ya, T kara itu berarti artinya setelah. Oke, contoh kalimatnya di sini lihat.
Ya, di sini ada sudaiga watte kara. Ya, sudaiga watte kara nemasu. Nah, di sini watte dengan kata warimasu. Ya, warimasu itu selesai. Nah, sudaiga watte kara nemasu. Ya, setelah PR-nya selesai, ini sudai itu PR. Setelah PR-nya selesai, tidur. Seperti itu. Tekara itu artinya setelah. Nah, ini bentuk dari T plus kara. Setelah tidur, selesai. Setelah mengerjakan PR, ya, setelah selesai PR-nya, tidur. Berikutnya, asa gohan o tabete kara koen ni ikimasu. Koen ni ikimasu. Ya. Jadi, artinya tabete dari kata tabimasu. Setelah makan asagohan itu sarapan, ya. Setelah sarapan, koen ni ikimasu. Koen itu taman. Nah, ini sebagai partikelnya pergi ke taman. Ya. Jadi ingat ya, kalau tekara itu artinya setelah, tapi kalau maskara itu artinya karena, atau mastakara juga sama artinya karena. Oke, berikutnya kita masuk ke pola yang ketiga. Ya, di sini ada nanani wa nanani ga nanani desu. Untuk nanani wa di sini sebagai subjeknya, di sini sebagai objeknya, ini predikatnya. Nah, di sini predikatnya kita isi dengan kata sifat. Nah, di sini objeknya kata benda. Nah, ini subjeknya isi dengan ya orang juga bisa, dan benda yang lain juga bisa. Oke, contoh kalimatnya di sini ya. Jadi, Toni-san wa karada ga oki desu. Nah, di sini untuk menyambungkan kata benda plus kata sifat, ya ini partikelnya pakainya ga. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi ini untuk menyambungkan kata benda dengan kata sifat. Toni-san wa karada itu badan. Ya, badan. Oki itu besar. Ya, ini partikelnya. Saudara Toni, ya ini partikel juga. Besar badannya, atau badannya besar juga boleh. Nah, seperti itu. Berikutnya, Oda sensei wa hana ga takai. Bukan tinggi, tapi artinya panjang di sini ya. Bukan pakai nagai, tapi pakainya takai. Ya, kalau di Jepang itu. Ini sebagai partikelnya Oda sensei. Oda sensei itu guru. Oda, hana itu bisa bunga, bisa juga hidung. Nah, kalau di sini kita artikan hidung, bukan bunga. Ya, ya, hana ga takai desu. Guru Oda panjang hidungnya, atau hidungnya panjang. Jadi ini pola kalimat ya, menghubungkan antara kata benda dengan kata sifat, seperti itu. Jadi partikelnya apa? Partikelnya ga. Nah, seperti itu. Perlu diingat, ini partikelnya ga untuk menghubungkan kata benda dengan kata sifat. Berikutnya yang keempat, di sini ada ikeyoshi. Ya, ikeyoshi. Ingat, ini akhiran i. Ya, ikeyoshi itu kata sifat. Nah, ikeyoshi. Ya, terus di belakangnya kute. Terus di sini ada komanya ya. Nah, terus ada titik-titik di sini kalimat kedua. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini ada kute di sini itu. Nah, kita masuk saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, Somikang wa mikang itu artinya jeruk. Nah, soma itu. Ini sebagai partikel. Okikute, ya, amakute, oishi. Nah, kira-kira apa ini? Kute di sini. Nah, di sini kute ini adalah bisa diartikan untuk menjabarkan suatu kata sifat yang terdapat dalam suatu objek, subjek, atau sifat-sifat dari subjek itu. Nah, ini menjabarkan. Jadi bisa dibilang kute ini sama dengan bentuk T tadi, artinya dan, atau lalu, atau kemudian. Nah, untuk cara pembentukannya bagaimana?
ya. Contoh di sini oki harusnya o ki i. Nah, sedangkan i-nya hilang diganti kute. Berarti perumusannya i-nya diganti menjadi kute. Sama saja dengan sini amai. Ya, i-nya dihilangkan menjadi kute, ama kute. Kalau oishi jadinya oishi kute. Nah, takai jadinya taka kute. Nah, oi jadi katanya o kute, seperti itu. Ya. Jadi ini pola kalimat untuk menjabarkan suatu sifat atau karakter dari subjeknya itu. Nah, subjeknya di sini contohnya subjeknya itu jeruk gitu ya. Jadi misalkan dia sifatnya jeruk itu seperti apa? Dia itu besar. Oki, amakte. Ama itu manis ya. Manis. Amakte oishi, enak. Seperti itu. Berikutnya di sini ada Oda sensei wa seiga takakute hansamu desu. Jadi ini pada dasarnya di sini kita hanya merubah bentuk i saja. Tapi kalau nakeyoshi ada sendiri bentuk yang di bawahnya. Jadi kalau yang paling belakang bisa untuk nakeyoshi juga silakan, kata ikeyoshi juga silakan, kata kerja juga silakan. Seperti itu. Ini bisa digabungkan beberapa ya kata silakan ya. Mau 4 ya kata, 5 kata juga silakan ya. Seiga takakute, te nagakute, shirokute dan selanjutnya itu juga boleh. Seiga takakute itu artinya ya itu tubuhnya atau punggungnya, tapi kita artikan di sini bertubuh tinggi. Nah, berperawakan tinggi. Ya. Jadi tubuhnya tinggi, terus hansamu itu ganteng. Nah, jadi Oda sensei itu berbadan tinggi, ya bertubuh tinggi dan ganteng. Seperti itu. Bagaimana kalau nakeyoshi? Nah, di sini. Nah, ini nakeyoshi. Itu bukan kute tapi de. Ya, bagaimana cara pembentukannya? Mari kita langsung ke contoh kalimatnya. Kono megane wa benri de. Berarti di sini harusnya apa? Benri. Itu kata dasarnya apa? Benri. Nah, di sini na-nya itu dihilangkan menjadi d. Seperti itu. Jadi benri d. Kalau jozu d. Heta d. Apalagi fubeng d dan seterusnya. Tinggal menambahkan d saja. Na-nya diganti dengan d. Kalau megane itu kacamata. Kalau megane berarti kacamata ini ya sifatnya itu atau karakternya itu benri. Itu praktis. Praktis dan atau lalu ya yasi, murah. Jadi ini pola kalimat yang menyebutkan karakter dari ini, tapi karakter yang sejenis atau setara ya. Menyebutkan sifat yang setara. Bisa dibilang seperti ini. Jadi pola kalimat ini menyebutkan sifat ya yang terkandung dalam suatu subjeknya itu yang setara. Ya, sifatnya dia itu baik hati. Mungkin ada jahatnya itu kan, nggak mungkin. Jadi setara ya, baik hati, ramah tamah, terus suka menolong dan seterusnya seperti itu. Benride yasi ya, praktis dan murah lagi ini kan, setara. Ya, berikutnya dadang sang wa shinsetsu de dansu-ga jouzu de omoshiroi. Nah, ini semua hal yang menarik semua di sini. Shinsetsu di sini ramah. Nah, dan ini kita artikan dan ya sama ya. Jadi ini artinya dan atau lalu atau kemudian ya. Dansu itu dansa. Serapan dari bahasa Inggris. Jouzu itu pintar atau pandai. Ini dan juga omoshiroi. Omoshiroi itu
lucu. Nah, jadi saudara Dadang pinter ramah dan pintar, dansa dan lucu orangnya itu, seperti itu. Jadi ini hanya pola kalimat yang menyebutkan sifat yang setara ya, yang terdapat dalam subjeknya itu ya. Oke. Jadi untuk pola kalimat di bab 16 kita sudah selesai ya. Ada 5 pola kalimat di sini ya. Yang pertama tadi kita membahas bentuk T ya. Ini ada suatu aksi secara berurutan. Yang kedua ini suatu rutinitas ya, bentuk T ya, suatu rutinitas. Yang berikutnya di sini ada tekara, itu artinya setelah. Terus berikutnya untuk membentuk atau menghubungkan kata benda dengan kata sifat itu menggunakan partikel ga ya. Ini seperti ini contohnya. Untuk yang terakhir kita menyebutkan sifat yang setara ya dari subjeknya itu ya. Kita bisa pakai ikeyoshi. Kalau i ya itu pakainya kute, i nya diganti kute, sedangkan nakeyoshi, na nya diganti d. Dan artinya dan atau lalu atau kemudian. Terima kasih.